persiapan sebelum Ramadan. Sebelum kita membahas lebih jauh syarat, rukun dan lain sebagainya, yang jelas hakikat dari Ramadan, pelaksanaan puasa itu ada 5. Ada 5. Inilah puncak yang disebut la'allakum tattaqun. Mana yang 5 itu? Rasul ucapkan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun yaqtirnasyah. Mana yang berpuasa sesungguhnya itu? Pertama, al-kizbu. Kedua, wal ghaibah. Ketiga, wan namimah, wal yaminul kazib, wan nazr bisyahwat. Inilah 5. Hakikat dari puasa 5. Apa dia? Al-kizbu. Maka apabila ada batal kualitas ibadahnya. Apa al-kizbu? Tidak pernah berbohong. Jadi kalau begitu, yang puasa sesungguhnya, yang sampai predikat la'allakum tattaqun itu, sepanjang hidup, sepanjang masa tidak pernah berbohong. Baik berbohong kata-kata ataupun berbohong if'al, perbuatan. Laisa swaibi suqitonya gotong royong gua geleng. Maka orang datang pulang. Berarti al-kizbu, tak dapat tanda-tanda takwa. Tak dapat. Itu hakikatnya. Tak boleh berbohong. Maka di dalam kajian fikih, untuk dilabel lisan, ini kan di pondok Kabupaten Daya, ada tanda-tanda munafik. Ada berapa tanda munafik tadi? Ada 3. Pertama, apabila berkata bohong. Kedua, apabila berjanji ingkari janji. 3 bulan puasa ya bang. Abang belum melamarnya. Janji nak menikah Nur Hayati babini jo Erna. Lah bini. Aduh bini deh. Tuhan. Nah, yang ketiga, apabila dikasih amanah hianat. Maka nomor 1 orang yang berpuasa itu, kalau benar puasanya, dia tidak akan pernah al-kizbu, berdusta. 2, wal ghaibah. Apa tuh ghibah? Ghibah apa tuh ghibah? Kuasa pada itu. Apa tuh ghibah? Membicarakan orang. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh, aib orang. Yang mana calon menantu tuh? Tua. Yang mana? Yang bapak tahu. Itu ghibah itu. Dia jujur, tapi menyebutkan bahwa ghibah itu ya, sesuatu yang kita tidak senang diketahui oleh orang lain. Aku disebut orang, saya kira tidak. Yang mana calon menantu itu ganteng, yang mana tua yang kering, yang tua, yang mana yang macam sarung tupai itu, ghibah itu. Itu yang itu yang ditahan selamanya. Lalu apa lagi? Wan namimah. Apa namimah itu? Namimah semakna dengan nifaq. Apa nifaq? Ibu ada bambu ada ruas, ni ruas, dipotong ruas. Dia mempunyai 2 wajah yang sama. Itu namimah. Datang ke sini, aku bersama denganmu. Datang ke sini, ya kita ya bertengkar orang itu. Adu domba.
Maka Roma Irama bernyanyi. Tahu Roma Irama? Adu domba. Betul bu? Dosa besar. Itu yang puasa. Lalu apalagi yang keempat? Ini yang banyak. Wal yaminul kazib, sumpah palsu. Apa dalam kajian semiotik? Tanda dan petanda. Sumpah palsu itu ditandai dengan 2 jari. Hati-hati. Ini simbol sumpah palsu. Manu anak gadis yang tahun 90-an. Itu adalah nama dulu laki-laki playboy. Betul bu? Laki-laki mata keranjang. Betul? Simbolnya kelinci. Betul? Jadi kalau ada nenek-nenek foto, datang, itu biar dia minta aja. Sumpah palsu. Hati-hati. Jadi tidak boleh kita sembarang buat. Ini simbol sumpah palsu. Jadi kalau ada, besok kalau cari ini, jangan cari perempuan yang suka begini ya. Itu berarti yang suka diselingkuhi. Itu dia. Itu namanya sumpah palsu. Ya. Itu sumpah palsu. Jadi jangan sembarang buat, betul? Ini bahaya. Bahkan ada yang lebih dari ideal. Mahasiswa buat simbol yang tidak paham. Begini, salah. Dajjal. Hati-hati ya. Hati-hati. Maka orang yang berpaham, dia ketawa menengok kita. Itu namanya semiotik, tanda dan petanda. Jadi ada semantik, ada semiotik, ada hermeneutik. Itu semua cabang-cabang dari kajian. Kalau agama disebut tafsir. Jadi warna kuning simbol ini, warna hitam tanda berduka, warna merah tanda itu tanda. Jadi ini yaumil kazib, sumpah palsu. Jangan buat dia berfoto kan nenek itu melonceng. Yaumil kazib. Lalu apa lagi yang berkuasa itu? Wanazru bisyahwat. Menahan pandangan yang penuh dengan keinginan bermacam-macam. Siapa nama tidak? Ihsan. Orang yang terbaik. PRT siapa nama? Arul Jerami. Khairul Roma ya, bangsa Rom ya. Iya ya, Arul ya. Yang terbaik itulah Arul. Yang terbaik di sini Arul di sana. Jadi ya. Nah, sekarang kalau kita masuk, kenapa diwajibkan kita berpuasa? Apa tujuannya? Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, ternyata jalan tidak ada amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini kecuali ju' wal aksin, suka berlapar dan menahan dahaga. Salat tidak dicintai Nabi. Tidak ada cepat yang paling cepat dicintai Rasulullah kecuali di Allah lapar dan dahaga. Nah, untuk sampai di level itu, karena ini di kajiannya ada fikih, ada tasawufnya, dan ada usul dinnya. Di kajian fikih, berarti kajian fikih suatu kajian yang membahas sah atau batal suatu amal ibadat, maka dia memenuhi syarat dan rukun. Selama benar syarat dan rukun, sah puasa kita. Betul? Nah, kemarin ada tidak dibahas kita apa itu rukun? Apa itu rukun? Ada yang tahu? Apa itu syarat? Jadi ada rukun, ada syarat. Maka untuk syarat wajib puasa di bulan Ramadan itu rukunnya 1,
dia wajib pasang niat malam hari sebelum fajar. Kalau udah fajar dikhawatirkan masih boleh, boleh. Antara fajar dan imsak lebih kurang murattal 50 ayat. Kalaulah imsak udah wajib puasa, udah wajib menahan. Kalau ihsan udah begini, ada rencana ini ihsan? Ada ya kan? Ya Allah, ada ya kan? Harus ada, betul Bu. Tak mungkin mau bujang sekian sampai mati dah. Kalau ihsan udah menikah, kalaulah imsak jangan dokek duduk oleh. Maka yang terbaik minimal 1 bulan sebelum Ramadan datang pesta. Jangan 3 hari sebelum Ramadan terlewat beko. Bahaya, betul? Ada kifarat. Ada kifarat. Jadi imsak itu menahan. Jadi paling dasar, paling akhir terbaik ya, memang sunnahnya mengakhirkan sahur. Berarti 10 menit sebelum imsak. Sebelum menahan. Wajib pasang niat. Wajib pasang niat. Kalau benar puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Pagi terbangun pasang niat boleh. Makanya orang ada baca niat sekali untuk sebulan, ada niat setiap malam. Kedua, wajib menahan makan dan minum. Berbeda dengan termakan. Termakan boleh Bu? Boleh. Batal puasa? Tidak. Biasanya puasa pertama Bunda lupa. Pas jam 1 lah bisa piring. Tengok awak sedang puasa. Batal puasa? Tidak. Yang di dalam mulut boleh dikunyah. Batal? Tidak. Boleh ditelan. Batal? Tidak. Tapi tidak boleh minum. Ya ayam geprek. Lalu bagaimana caranya supaya tidak batal? Dihukum najis kalau di luar tubuh. Betul? Di dalam tubuh tidak najis. Maka air liur di luar tubuh masuk najis pertengahan. Di dalam tubuh tidak air. Itu air Al-Kausar. Telanlah air Al-Kausar itu. Yang biru. Batal puasa? Tidak. Selama tidak keluar. Tapi kalau letak di gelas, sampai setengah gelas, batal. Apalagi yang agak kuning-kuning tanggung dia, kentalnya sedikit, kan asin-asin dia. Tapi kalau masih di dalam tidak batal. Lalu apalagi menahan muntah, ya, dengan sengaja atau menyengaja muntah, batal. Maka wajib tahan. Ya. Lalu apa yang puasa lagi? Menahan wata'ah, wati, hati-hati. Rahmawati, asmawati. Wati itu wata'ah. Tahu wato Bu? Bertemu 2 hitam. Ini siapa nama? Rahmawati. Siapa nama? Syahwati. Kacau kan? Jadi kalau panggilannya jangan mau dipanggil Wati, tapi Rahma. Wato itu sedang atu wato. Tidak boleh ya. Jadi menahan wato kapan? Mulai dari imsak sampai terbenam matahari. Kalau terlaksana berlaku kifarat. Kifaratnya banyak Bu. Ya. Pertama, kasih makan. Yang paling bahaya Bu, kifarat inilah Bu, puasa. Kan 2 bulan berturut-turut, betul? Tidak sanggup, kasih makan fakir miskin. Mengundangnya Bu, wajib disampaikan. Kalau tidak adil, tidak mau orang datang, betul tidak?
datang ke rumah ya, kamu bayar kiparat. Ini ambil lama awak menanggung. Gitu. Jadi terpaksa dan wajib disampaikan. Itu kiparat. Tidak juga sanggup lagi, nah bakal memerdekakan budak ya. Baru bersedekah kasih makan. Itu kiparatnya. Nah, jadi janganlah, makanya kalau dapat setelah Ramadan berpesta atau sebulan sebelum Ramadan, takut watak siang hari. Ketiga, menahan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Maka di sini nanti ulama menghukum bersuntik saat puasa dihukum makruh. Maka mana lebih besar mudarat dan manfaat? Di situ ada rukhsah wal azimah, ada dispensasi. Maka mandi bersangatan masuk air ke dalam rongga, bahkan bisa dihukum batal puasanya. Jadi rongga besar nih bawah pori-pori juga rongga, maka dihukum makruh menculik telinga. Tentu menculik tidak. Mana kampung? Bengkalis, iya. Besok Juni di Bengkalis, LPTQ Provinsi Riau, ya. Nah, ikut ya, insyaallah. Nah, baru siap baru kota. Lalu apa lagi? Ya, itu yang disebut rukun puasa. Berarti wajib. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sah dia. Rukun. Nah, apa yang membatalkan puasa? Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, baik dubur, paras, tubuh, termasuk telinga, mulut dengan sengaja. Batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa tadi dia. Tapi kalau tidak sengaja, nyado kadang mencicipi nanti masuk ke makruh dia. Kedua, memasukkan sesuatu ke dalam dua jalan yang tadi masuk ya, dubur dan kubur. Tiga, menyengaja muntah, batal. Dicungkirnya, muntah. Karena dia akan menyulitkan diri. Keempat, watak di siang hari bersetubuh. Kelima, keluar mani, ya, disebabkan bisa karena melihat, ya, menonton, ya, batal puasanya. Keenam, haid. Berarti laki-laki isan tak ada haid isan ya. Harusnya. 7, nipas. 8, gila, batal puasa. Mana tahu pagi puasa jam siang, gila dia ya. Kesurupan, batal puasanya. Mana tahu cinta. Apa kolor itu masa kau diem ya. Batal. Itu berubah akal ya. Ke-9, murtad. Mana tahu ada yang murtad. Ya, kena asyik dia menonton jadi murtad, batal puasanya. Itu yang membatalkan puasa. Puasa batal, ya. Ada lagi yang membatalkan pahala puasa. Tadi puasa, ini puasanya mungkin sah, tapi pahalanya batal, nggak diterima. Kan beda itu saja, beda. Mana yang membatalkan pahala puasa? Ada 5. 1, termasuklah wal kizbu, berdusta. Sah puasa sah, tapi pahalanya tidak ada. Berapa sate dia? 7,5 matu 50. Masa mahal betul? Tadi jam 9 Iko 8.000 dijual, kok kini murah? Padahal tadi segitu dia, batal nilai pahala puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Makanya kalau tidak mau berdusta, isan. Ada nampak PRT tadi lewat. PRT baru lewat depannya, tapi karena hubungan tidak baik, isan cari akal. Pindah tempat duduk. Selama berdiri di sini tidak ada PRT lewat kecuali bapak. Tadi duduk di sini.
tidak batal puasanya. Dia jujur. Jujur. Paham maksud Bu? Ambil posisi yang lain. Selama bapak datang, bapaklah orang yang pernah saya lihat. Tapi waktu di sini ada, waktu di sini, selama saya di sini, bapaklah orang yang pertama saya lihat. Tak bohong, enggak. Betul Bu? Betul. Itu namanya cerdas. Kedua, yang membatalkan pahala puasa mengumpat. Hati-hati Bu. Maka telinga ini dalam maksiat zahir haram mendengar orang yang mengumpat, sama dosanya dengan yang mengumpat. Kan ada Bu, tak sengaja lewat dengar kawan, mengambil, batal puasanya. Nilai pahalanya hilang. Apalagi betul mengumpat. Abang dari tadi pagi berjalan ya, kini pulang. Masa siap bang beli awak berdua. Sepiring berdua. Dia enak ya. Pernah makan sepiring berdua San? Pernah, ya Allah. Tanya sama ibu dia. Jadi hilang pahalanya Bu mengumpat. Termasuk kalau minta boleh apa nama Bu, tak baju lebaran loh. Sebab kadang Hanaswi di bulan Ramadan itu dengan pagi lebaran beda Bu ya. Iya Bu. Woi, siapa yang pakai Hanaswi sekarang? Lalu apa lagi? Mengadu domba, wan-namimah, ya, bersumpah dusta, wal yaminul kadzib, hilang pahala puasanya. Lalu wan-nazr bisyahwat, melihat perempuan yang ajnabi dengan penuh syahwat, batal pahala puasa. Berarti sekedar menahan lapar dan haus, pahala tidak dapat. Siapa yang rugi Bu? Kita. Itu ya, yang menghilangkan nilai pahala puasa. Sebelum kita lanjut Bunda, aduh kita yang ragu. Woi Bu RT, Bu Seklur, mana Bu Seklur tadi? Lanjut. Ada lagi, boleh berbuka pada bulan Ramadan, boleh Bu. Boleh tidak puasa, boleh. Siapa yang boleh? Maka nanti tidak harus ditutup rumah makan itu Bunda. Cuma ditulis rumah makan khusus orang yang tidak berpuasa. Begitu caranya. Tak boleh PRT menutup rezeki pintu orang, betul Bu? Cuma ditulis buat label, stempel ke camat. Khusus rumah makan orang tidak berpuasa. Daripada rumah makan itu ditutup dengan kain, di dalamnya abah keciwo aja di dalam. Dia tentu keciwo aja San. Ya, tutup. Tapi di dalamnya banyak orang menengok jadi dosa, di dalam penuh lebih baik terbuka, tidak ditutup, cuma ditulis. Jadi orang tidak ada fitnah. Mungkin dia musafir, mungkin dia. Ada yang tidak boleh berbuka. Siapa yang boleh berbuka pada bulan Ramadan? 1, wajib berbuka dan wajib qada. Siapa dia? Perempuan yang haid dan nifas. Betul Bu? Ini nampak ibu-ibu enaknya. Walah haji, lah hajat, mamamnya siang hari. Mungkin dia lah haid. Memang dia hajat, tapi umurnya kan baru 28 tahun. Isan juga bini umur 25 maksudnya. Tuh haid bininya tuh enggak puasa Bu. Mamam lah. Betul? Tuh. Kedua, harus berbuka serta wajib qada. Kunna nomor bisawm wala nomor bisalah, yaitu orang tadi haid, yang kedua sakit, dan orang yang musafir. Berarti dalam perjalanan jauh.
Dari Bengkalis ke Pekanbaru berapa kilo? Lupa ya Allah. Kalau laba bini bisa ingat itu. Tapi dihitung perjalanan dulu ya. Kalau perjalanan dulu 800 kilo udah wajib. Boleh berbuka, boleh jamak qasar, betul Bu? Tapi kalau sekarang 1000 kilo pun, 2000 kilo pun bisa ditempuh dengan 1 jam, betul? Apakah boleh dilakukan dianggap musafir? Tergantung kualitas iman lagi. Kalau iman sempurna, tetap dia lanjut puasa. Tetap lanjut puasa ya. 3, wajib qada dan fidyah, yaitu perempuan yang berbuka yang menyusukan anak, atau bagi orang yang mentakhirkan qada hingga datang Ramadan yang lain. Maka nanti Bu, hukum asal fidyah. Hukum asal fidyah itu ya, kalau berdasarkan hadis, fidyah hanya berlaku kepada 2 tempat. 1, sakit tidak ada harapan sembuh. Tidak suruh basuhnya, tidak sadar. Itu fidyah. Berapa dia tinggal? Lah, bayar nanti. Kedua, tadi sakit tidak ada harapan sembuh, berlaku fidyah. Kedua, tidak sanggup puasa sehari, opname seminggu, itu tidak wajib puasa, wajib fidyah. Di luar ketentuan itu tidak berlaku hukum asal fidyah, di luar pendapat ulama. Lalu bagaimana ibu menyusui, hamil muda, muntah-muntah gitu Bu? Nah, ada tuh, udah pernah hamil? Udah menghamili? Jadi hamil muda, hamil tua, menyusui, kan gitu Bu? Ayamin uhar, betul? Ganti pada hari yang lain. Maka syarat wajib puasa itu sanggup, betul? Sanggup. Tahun ini tidak sanggup, tahun depan bayar. Tahun depan tidak juga bayar, besok setelah menopause. Betul? Betul. Itu caranya. Maka bagi orang yang mengambil rukhsah di sana, menyusui hamil muda dan hamil tua, Sulaiman dalam tulisannya Fikih Islam Lengkap, ibu menyusui hamil tua dan hamil muda boleh melakukan fidyah, puasa tetap qada. Dapat 2 jadinya. Karena hukum asalnya qada, bukan fidyah. Dan untuk fidyah itu berlaku hukum qiyas sebenarnya. Ya. Boleh dilakukan yang terbaik. Hukum dasar qiyas itu adalah manfaat. Contoh, zakat jiwa. Apa zakat jiwa? Zakat fitrah. Dalam Al-Quran, hadis, zakat fitrah itu adalah buah tamar, buah gandum. Betul? Gandum. Apabila dilakukan hukum zakat fitrah itu gandum di Indonesia, dia tidak berlaku oleh kita. Betul? Maka dia ambil unsur manfaat. Apa gandum di Mekah? Ternyata gandum makanan pokok. Kalau begitu dikiaskanlah makanan pokok Mekah dengan makanan pokok kita di Indonesia. Apa? Beras. Maka dikiaskanlah gandum ke beras. Paham? Jadi kalau diberlakukan hukum asal tidak bermanfaat, diambil unsur manfaat, berlakulah hukumnya. Berarti kalau begitu pelaksanaan fidyah itu hukum asalnya it'amu miskinan yatiman wa asir, mengasih makan fakir miskin. Betul? Pertanyaannya, berguna enggak nasi sebungkus itu oleh si fakir dan miskin? Masih berguna. Kalau begitu tidak perlu dikiaskan nasi bungkus ke ampau, karena diberlakukan hukum asal berguna. Makan terbaik itu kasih makan fakir miskin.
60 orang. Itu dia puasa ya. Lalu berikutnya yang keempat, yang apa tadi Bunda? Boleh berbuka siang hari bulan Ramadan. Yang keempat adalah mewajibkan akan fidyah, tiada mewajibkan akan qada orang yang sangat tua lagi lemah, yang tadi lah. Ya. Kelima, tiada wajib qada dan tiada wajib fidyah, yaitu orang yang gila. Maka besok, jadi yang wajib puasa itu memang berakal sehat. Orang gila tidak masuk. Jadi boleh tidak puasa, boleh.